Pagi Bu. Saya ingin berkonsultasi dulu dengan Bapak sebagai guru senior ya kan Pak. Ah, Boleh Pak? boleh. Ini Pak, saya ada tugas dari guru penggerak, ingin membuat sebuah coaching sama Bapak. Kira-kira selama Bapak mengajar yang sudah begitu lama, persiapan atau persiapan apa yang Bapak lakukan sebelum masuk ke dalam kelas Pak? Ya, yang namanya mengajar Bu, pastilah ada kita punya persiapan. Pastilah ada persiapan. Oh iya. Kira-kira yang sudah Bapak siapkan sebelum masuk besok apa Pak? Ya, sesuai dengan RPP yang sudah kita buat. RPP. RPP ya. Ya, RPP. Selain RPP ada lagi kira-kira Pak? Bahan-bahan yang kita perlu persiapkan misalnya media, kalau ada yang membutuhkan media pembelajaran. Video pembelajaran. Video gitu pembelajaran. ya. Oke, kira-kira besok Bapak masuk di kelas mana Pak? Besok kelas IPA 1. Bisa nggak saya masuk dalam? Boleh, dengan senang hati. Oh iya, materinya kira-kira apa ya Pak? Kalau boleh tahu ya Pak. Besok itu pembiasan. Pembiasannya. Pembiasan. Oke baik Pak. Dari materi yang sudah Bapak rancang ini, tujuan pembelajaran yang mau Bapak sampaikan kepada siswa itu apa Pak? Ya, salah satunya adalah siswa-siswi itu dapat menyelesaikan permasalahan tentang yang berkaitan dengan pembiasan. Dari strategi yang sudah Bapak buat tadi, kira-kira sampai saat ini pernah nggak Bapak mengalami sebuah kesulitan? Ya, namanya juga mengajar, pastilah ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Contohnya Pak? Antara lain adalah siswa yang kita hadapi sekarang kan tidak homogen ya. Ada yang cepat perkembangannya, ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang tidak mau tahu. Itu kan hal-hal yang fenomenal yang biasa lah. Biasa alami ya Pak. Alamiah. Apalagi Itu. fisika ya Pak Apalagi ya. fisika. Ada perhitungan yang Iya. mungkin lebih rumit dari Ya, matematika. kita pikir yang mendasar mereka sudah tahu, tapi ternyata ada beberapa, tidak semua. Ada beberapa yang tidak bisa mengikutinya. Itulah. Baik Pak, dari kesulitan yang Bapak temukan itu, kira-kira strategi yang pernah Bapak lakukan seperti apa Pak? Nah, salah satunya kita buat adalah karena mereka memang di antara kelas itu adalah sebaya, ya, artinya kalau memang salah satu ini misalnya kita merasa kurang dia mengikutinya, dapat memahaminya, ya dia bisa belajar dengan temannya yang mungkin bisa mengajarinya, ya, teman sebaya lah, Berkolaborasi gitu lah ya, kolaborasi Pak, ya. ya. Tapi harus diulang-ulang, tidak dalam waktu yang sama, karena memang perbedaan pengetahuan mereka mungkin berbeda. Jadi kita berikan waktu untuk mereka belajar bersama, bagaimana cara mengatasinya. Mungkin saja kalau dengan kita dia segan, dengan teman mereka lebih paham, Lebih paham bisa gitu, lebih Pak, pelan. ya, dengan berlatih soal-soal yang lebih banyak Iya, gitu ya, Pak, ya. iya, banyak latihan. Terkait dengan strategi pembelajaran yang sudah Bapak rancang tadi, kira-kira panduan apa yang Bapak ambil untuk membuat sebuah strategi itu? Ya, tentu panduan yang pertama tentu ada kurikulum yang sudah baku ya. Lalu kita padukan dengan buku-buku yang sudah kita punyai, apakah modul Modul ajar dan mereka Mungkin kita memenuhi kebutuhan murid Iya. sesuai dengan iya zaman yang kita jalani gitu ya Pak. iya yang selalu berubah lah sesuai dengan modul-modul yang ada sekarang. Oke, baik Pak. Jadi sampai saat ini Ya. kira-kira itu kapan Bapak kerjakan? Nah, itu kalau saya selama ini ya sebelum masuk kelas sudah kita laksanakan, itu sudah buat, Berarti sudah tersedia. sudah RPP. tersedia. Begitu kita masuk besok hari ini
sudah ready semua itu. Sudah ready ya, Ah. sampai ke LKPD-nya Sampai gitu ya, Pak, LKPD, ya. sampai tugas-tugasnya, tugas evaluasi sudah kita siapkan awalnya. Terus selama Bapak membuat itu ada nggak kira-kira atau siapa yang bisa membantu Bapak? Ya, semua guru kan punya kelemahan ya Bu ya, harus dibantu, ada kerjasama. Jadi dalam hal ini saya biasanya MGP pastilah. Pasti ya, itu nomor satu gitu ya, Satu Pak MG, ya. karena itu sesuai dengan pelajaran. Iya. Namun demikian, ya guru ibu kan juga guru. Mana tahu ada teknik dengan materi yang lain, dengan metode yang lain, ya bisa juga kerjasama Saling kita, berkolaborasi saling kolaborasi ya, Pak ya, antara, saling berpikiran. ya tidak perlu sama-sama guru fisika kita kan, Iya. bisa saja. Mana tahu Iya. pengalaman kita Ah. menghadapi siswa di kelas gitu Iya, ya, Pak ya. iya itulah Ya tuh. mudah-mudahan nanti saya bisa ya, Pak ya. Iya, Walaupun pastilah. tidak bisa kita sharing ya, Sharing. Pak. Oke. Ya. Nah, begini Pak. Tadi Bapak bilang untuk menjalin sebuah kerjasama atau meminta bantuan kepada sesama teman ataupun kepada saya, supaya saya bisa mempersiapkannya, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Ya, iya, ini sangat berterima kasih sekali Bu, karena namanya guru senior ini kan sudah banyak lemahnya Bu. Jadi sangat berterima kasih kalau dibantu dengan, walaupun kita beda pelajaran, Ilmunya mungkin ilmunya hebat lebih, gitu iya. Pak ya, tapi strategi Nah, kadang iya, jadi kewalahan. saya mohon bantuan dari ibu, strategi lah, apalagi mau pembukaan belajar itu biasanya kan ada ice breaking. Oh iya, Nah, betul Pak. SBG jadi, itu untuk menambah semangat dari iya, siswa apalagi ya, Pak ya. masih energi. Iya, betul. Iya, jadi untuk sementara pertama ini sudah dulu dibantu. Oh iya, bisa Pak. Ah, Saya bagi-bagi ilmu nanti, iya, Pak. iya. Tapi jangan lupa ya Pak, kesepakatan kelas juga. Kesepakatan Tetap kelas. diingatkan dalam Oh iyalah. kelas, Pak ya. Iya. Oke, Kalau baik, masih Pak. energik. Kemudian dalam pengembangan sikap emosional Bapak yang selama ini masuk ke dalam kelas, yang terkadang kan begitu kita ketemu dengan siswa kita yang kita merasa kurang serak, kan kadang kita emosi gitu. Ya. Pernah nggak Bapak mengalami hal itu seperti itu? Ya, pastilah, karena seperti kita lihat bersama siswa ini kan macam-macam tingkahnya, kesiapan mereka belajar juga tidak sama. Pastilah ada yang bisa mengantuk di dalam kelas, kadang curi-curi megang HP, kadang-kadang tidak mau mengerjakan tugas. Itu kan memancing emosi kita sebagai guru, sebagai manusia lah. Pastilah kita terpancing akan hal Pancing itu. gitu ya. Tapi sampai saat ini Pak, emosi Bapak itu yang Bapak rasakan ada kira-kira sampai memuncak sekali membuat Bapak itu merasa tidak nyaman di dalam kelas. Tidak terlalu muncak sih sebenarnya, tapi pernah lah untuk kejadian misalnya kita sudah tegur sekali, kita panggil 2 kali, 3 kali, sampai ke 4 kali mungkin kita ya bisa memuncak emosional kita. Tapi belum sampai Belum lah. merugikan gitu ya. Tidak lah. Berarti bagus sekali Pak. Ya. Masih bisa menahan emosi, Iya, masih. iya. Berarti masih menjaga masih menguasai penguasaan sosial emosional Ya, Bapak ya. kita upayakanlah sedemikian. Iya, bagus itu Pak. Memang itu yang diperlukan. Ya. Kita tentang penguasaan sosial emosional. Ya. Sejauh ini kan Bapak bilang tadi kadang terpancing juga untuk emosi Ya, terhadap siswa gitu. Nah, sampai saat ini kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan supaya emosi Bapak itu tetap bertahan gitu Pak? Ya, sebenarnya gampang Bu, karena memang sebelum kita mulai pembelajaran itu kan ada kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Ya. Jika melakukan ini, apa yang kita sepakati, ya itu saja kita jalankan Bu. Jadi itu kesepakatan kelasnya sudah dibuat secara bersama-sama di Iya. dalam kelas. Iya, karena sudah kita sepakati bersama. Iya. Terlambat, misalnya terlambat atau ngantuk misalnya, kan ada kesepakatan kelas kita. Apa ya yang terjadi kalau ngantuk? Iya, betul, Pak. Kita Jadi, berpedoman ke situ saja. kalaupun misalnya kita ada siswa yang melanggar, Iya. kita tinggal menyuruh aja lihat Iya. apa konsekuensinya. Iya. Jadi nggak ada siswa lagi yang merasa sakit hati Ah, atau apa gitu ya Pak betul. ya. Itu Jadi aja. emosionalnya udah langsung bisa diatasi gitu Iya. ya. Jadi begini Pak, dari semua kesiapan dan strategi yang sudah Bapak lakukan tadi itu sudah bagus. Nah, maksud saya di sini Pak, saya mau melihat Bapak secara langsung di dalam kelas karena
dalam kelas. tugas, iya, karena Oh, tugas iya. saya ini ada tahapannya Pak. Ada tahap untuk kelas sebelum melakukan Ya. observasi seperti yang kita lakukan sekarang ini, Ya. kita berbincang-bincang dulu. Baru hasilnya nanti kita praktekkan. Saya mau melihat Bapak mengajar di dalam kelas, boleh kan Pak? Nah setelah itu nanti ada lagi tahap paskanya. Gitu ya, Pak. Itu di mana kita lakukan, Bu? Itu nanti saya undang lagi Bapak untuk bertemu dengan saya dan ada pendamping dari pengajar praktik saya. Siap, siap, siap. Oke Pak, terima kasih atas Terima kasih. bincang-bincangnya Pak. Kira-kira besok Bapak masuk jam berapa Pak? Jam 10 lah. Jadi langsung kita besok masuk Ya. ketemu dalam ruangan aja Dalam ya ruangan Pak. saja. Oke baik Pak, terima Baik, kasih terima Pak. Mohon kasih. izin ya Pak. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Sekian lama kita sudah tidak bertemu. Pada hari ini setelah lebaran tentu semuanya sehat ya. Pembelajaran kita hari ini kita awali dengan pembiasan cahaya. Ya, kayak di SMP tentu kalian sudah mempelajari yang dengan optik, ya, optik. Apa itu optik? Optik. Di SMP dulu kan sudah belajar optik ya. Ada optik geometri namanya. Optik. Anda apa yang tahu tentang optik? Maksudnya kalian itu pernah melihat kaca ini? Sore kaca ya. Anda melihat pernah kaca ini? Ini juga optik. Ini juga optik. Ya, yang berkaitan dengan kaca. Ya. Kaca. Maka nanti dalam blog ini kita sampai di alat-alat optik, ya, optik, rokok, roskop, dan seterusnya. Tapi hari ini kita khusus membahas dari pembiasan cahaya. Ya, pembiasan cahaya. Siapa yang tahu arti bias? Arti bias? Apa arti bias? Apa arti bias? Hah? Prosesnya nanti akan mulai dengan mana ya? Iya, apa ya? Atau pembelokan, ya. Pembelokan. Ya. Sederhana adalah pembelokan. Pembelokan. Coba kita lihat. Inilah pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas di antara dua medium yang berbeda. Ya. Pembiasan terjadi apabila sinar datang dengan sudut tertentu tidak tegak lurus mengenai bidang batas dua medium. Penting kita ingat bahwa di dalam pembiasan akan mengalami perubahan arah, kecepatan, dan panjang gelombang. Ya. Ya. Sebuah cahaya yang mengenai suatu medium, apakah itu kaca, air, dan bahan kaca yang lain, yang berubah adalah arah sudah pasti, kecepatan, dan panjang gelombang. Tapi ada yang tidak berubah, apa yang disebut dengan frekuensi dan fase, itu tidak berubah. Frekuensi dan fase. Nanti akan kita lihat bahwa hubungan dengan apakah hubungan dengan panjang gelombang, apakah hubungan dengan kecepatan, itu kita kaitkan dengan apa yang disebut dengan indeks bias. Ya, coba kita perhatikan hukum pembiasan ini. Ada dua, kita buat contoh. Ya, coba perhatikan. Ini sinar yang datang mengenai tadi bidang batas medium ya. Ini bidang batas medium 1 dan 2. Ya. Tapi yang pertama ini adalah sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat.
medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat. Yang kedua ini kebalikannya, medium yang kurang rapat ke lebih rapat. Perlu kita ketahui bahwa rapat utama di suatu medium itu dipengaruhi oleh indeks bias. Ya, indeks bias. Di sini kita sudah ada namanya indeks bias relatif dan mutlak. Apa itu? Adalah kalau dia relatif dua mediumnya seperti ini, medium satu, medium dua, itu namanya indeks bias relatif satu, dua. Lalu kalau dia mutlak, kalau salah satunya adalah hampa udara, vakum. Misalnya kaca dengan vakum, maka indeks bias kaca itu adalah indeks bias mutlak. Ya, itu namanya indeks bias mutlak. Ya, kembali kita ke biasa. Ini bina data. Kalau dia tidak dibiaskan, mestinya kan dia lurus seperti ini. Kalau dia tidak dibelokkan, mestinya dia lurus. Ya, kalau dia tidak dibiaskan satu dan airnya 4/3. Begitu juga nanti kalau dia berminyak terkaca terjadi pembiasan, pembelokan. Seberapa besar dia nanti akan kita cocokkan dengan yang tadi. Apabila sinar datang dari rendah ke rapat, dia akan mendekati garis normal. Mestinya kalau dia 30, pastilah dia lebih kecil dari 30. Maka hitung. Ya, siapa yang bisa menghitung ini? Ya, silakan. Ini adalah dari udara ke air. Sudut datangnya misalnya 30. Berapakah sudut biasnya? Ya, masukkan I-nya 30 derajat, NR-nya 4/3. Atas saja buat, boleh. Ya, 22 kan apa namanya? Pas. Ya, coba kita lihat di sini. Yang tadinya 30, ya. Sudut datangnya 30, ini kan sudut datang nanti. Kita misalkan 30. Maka sudut biasnya 22, ya. Makin kecil dia. Begitu juga dia nanti kalau ke minyak, ke kaca, ya, sudut yang dibiaskan itu mendekati garis normal. Ini garis normal. Nah, sebaliknya dikembalikannya dengan angka yang sama kita buat apabila dia dari air ke udara. Ini 4/3, ini 1. Apa yang terjadi? Maka dari konsep Snellius dia akan menjauhi garis normal. Seberapa banyak dia? Maka kita hitung. Ini siapa yang sudah menghitung? Ya, silakan. Hitung. Masukkan airnya berapa? Sudut datangnya berapa? Ya. Nggak ada komen-komennya? Nggak ada, ya. Kalau ada komen, nggak masalah. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Karina. Coba yang lain perhatikan. Ya, ini bisa kita lihat dari dua penjelasan di sana. Tadi apabila dari rendah teramat mendekati 30 menjadi 22. Ya. Dan di sini 30 menjadi 41. Ya. Jadi menjauhi atau mendekatinya bisa kita lihat dari sudut biasnya. Ya. Sudut bias. Inilah persamaan Snellius. Begitu juga hal yang sama terjadi kalau bagaimana dia kalau mediumnya minyak, bagaimana dia kalau kaca, sama persis. Itu saja mungkin hari ini yang perlu kita lihat. Nanti akan kita lanjutkan dengan pada alat-alat optik yang lain. Dasarnya adalah pembiasan.
Ada pertanyaan? Nanti pelajari lagi bagaimana caranya untuk mengubah konversi ya. Misalnya tadi sinus alfa sama dengan setengah, makanya alfa yang 2. Jadi itu seterusnya dengan menggunakan sini. Ya. Sinus R 38 maka R-nya sekian. Ini juga begini. Ya. Sinus R sama dengan 2/3 maka R-nya 41. Baiklah, pertemuan kita hari ini cukup sekian. Tugasnya nanti menyusul. Terima kasih Pak. Terima kasih.